Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah lagi ini kita bisa bertemu lagi, dan sekali lagi mari kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan yang terbaik untuk diri kita, ridho terhadap apa yang kita lakukan, dan termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridhonya. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya punya kenangan. Apa yang saya sebut kenangan? Sehari kemarin mulai subuh sampai isya saya punya acara yang padat sekali, dan di antara acara itu ada dialog dengan para mahasiswa yang sedang menyiapkan diri untuk belajar bahasa Inggris. Jadi teman-teman dari perguruan tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia yang sedang belajar bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya mengimami sholat maghrib mereka dan diberi kesempatan untuk memberikan pengajian sampai menjelang isya. Dan disitulah saya mencoba untuk berbagi. Salah satu yang saya sampaikan itu adalah bagaimana kita itu memiliki etos kerja yang terbaik. Dan kalau kita itu betul-betul mengaku sebagai orang Islam, jangan pernah kita menjadi orang yang tidak punya etos kerja yang baik. Kita harus menjadi orang yang mencintai pekerjaan kita, menghargai waktu, dan bagaimana memanfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa melakukan apapun yang terbaik dengan peluang yang tersedia. Waktu itu adalah kenikmatan dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Dan waktu itu menjadi peluang bagi orang yang bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk menjadi yang terbaik. Tetapi bagi orang yang menyia-nyiakan waktu, dia akan tergilas oleh berlalunya waktu. Sehingga di dalam bahasa Arab ada sebuah dagium, ada sebuah pepatah, ada sebuah nasihat dari para ulama yang diungkapkan dengan ungkapan yang indah. Dikatakan oleh para ulama itu dengan kata al-waktu kas-saif illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu laksana pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakan untuk memotong, ya kita terpotong. Kalau kita tidak bisa menggunakan untuk memotong dengan pedang itu, ya kita terpotong dengan pedang itu. Waktu itu seperti itu. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan, ya kita tergilas. Pagi ini kita punya waktu setengah jam, ya kita manfaatkan untuk bisa memberikan manfaat untuk diri kita dan banyak orang dengan mengaji. Insya Allah ada dua kemanfaatan yang bisa kita raih, kemanfaatan duniawiyah dan juga kemanfaatan ukhrawiyah. Sekali lagi saya kemarin mengatakan amal soleh itu akan bermakna ketika dilandasi oleh iman. Maka etos kerja yang baik itu adalah etos kerja yang dilandasi oleh iman. Makanya tadi malam saya mengatakan, di dalam Al-Quran ada surat yang namanya surat Al-Mu'minun. Di dalam surat itu, ayat pertama dinyatakan oleh Allah dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Dan disebut di situ Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman dengan syamak. Artinya sekelompok orang yang beriman, komunitas orang beriman itu adalah orang yang beruntung ketika mereka itu menggunakan iman mereka sebagai fondasi untuk beramal, dan betul-betul bisa saling membaur, saling menolong, saling membantu untuk menjadi yang terbaik. Hidup ini tidak bisa dilakukan sendiri. Kita harus membangun kerjasama dengan orang lain. Network itu sangat penting, membangun jaringan itu sangat penting, dan bagaimana kita saling peduli satu sama lain. Saya masih ingat saya punya teman yang pintar bahasa Inggris, tetapi tidak bisa bahasa Arab. Dia berguru, yuk om kita belajar bersama-sama. Apa maksudnya?
Apa maksud Anda nih? Dia mengatakan, Anda ngajari saya bahasa Arab, saya ngajari Anda bahasa Inggris. Ya, akhirnya bertemu. Tetapi bukan belajar formal. Dia mengajari saya bahasa Inggris dalam wilayah yang sangat sempit, yaitu mengajari speaking. Dia katakan kemampuan untuk berbicara itu terjadi karena kita membiasakan diri untuk berbicara. Menguasai kosakata itu menjadi modal, tapi bukan berarti orang yang menguasai kosakata itu pasti pandai berbicara. Kalau dia tidak bisa merangkai kosakata itu menjadi sesuatu yang bisa diomongkan, bisa dikomunikasikan, tidak bisa dia ngomong. Dan untuk menguasai itu semua, itu harus membiasakan diri, berlatih dan berlatih. Dan jangan putus asa. Dikatakan never give up, pantang menyerah. Ketika kita mengatakan goodbye, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, itu sudah jamak, sudah dilakukan orang. Good morning, good night everybody, itu kan selamat berpisah. Itu sudah dinyatakan sebagai ungkapan untuk berpisah. Good night everyone, good night everybody. Ini kata dia. Dan biasanya orang itu mengucapkan selamat malam itu dengan good evening, itu meskipun sudah agak malam. Good evening everybody. Good afternoon itu siang hari. Di pagi hari jelas itu. Good morning. Ketika kita ketemu dengan orang lain, kita katakan assalamualaikum. Kalau dilengkapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka mengatakan dengan kata-kata hello. Hello, how are you? Atau how do you do kalau belum kenal baik. How do you do? Kalau sudah kenal baik, how are you? Dan itu selalu dikatakan dan jangan pernah merasa terbebani dengan kata-kata dan ungkapan kata, kalimat-kalimat yang kita ucapkan setiap hari, dan pada saatnya kita menikmati apa yang kita ucapkan. Nah itulah kalau kita mau belajar speaking. Saya katakan muhadatsah yaumiyah dalam bahasa Arab, ungkapan sehari-hari itu ya diungkapkan dengan tanpa beban. Sobahul khair, sobahul nur, sobahul surur. Itu kan biasanya ungkapan selamat malam, tetapi menjelang tidur. Lailatuka sa'idah, arjulakum nauman hadian wa ahlaman sa'idah. Itu kata teman saya yang mengajari saya bahasa Arab waktu itu. Saya bukan ahli bahasa Arab dan saya tidak lancar di dalam berbicara bahasa, karena saya tidak terbiasa aja. Ada teman saya dari Mesir, namanya Mahmud, itu dua-duanya Mahmud, orang Mesir. Sekarang kan datang lagi satu orang, namanya Mahmud juga. Jadi 3 orang dari Mesir itu yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, namanya Mahmud semua. Dia mengatakan, kamu sini pergi ke Mesir 1 tahun di sana, bergaul dengan Mesir, kalau perlu kuliah di Ma'had Lughah, lembaga bahasa Arab di Mesir, khusus belajar bahasa Arab, untuk belajar seperti apa orang Mesir ngomong bahasa Arab, sampai muhadatsah yaumiyahnya itu betul-betul paham. Ya, bagaimana orang Mesir ngomong dengan bahasa Arab itu akhirnya dipahami. Bisa bahasanya bahasa amiyah, bisa fusha, tapi terus dibicarakan, diomongkan, dilatih, insya Allah bisa. Nah, belajar dari sini kemudian saya mengatakan, jangan pernah kita itu terpuruk dalam kegagalan dan tidak berani bangkit untuk bisa melakukan sesuatu yang terbaik dalam rangka untuk meraih keberhasilan. Bercita-citalah untuk menjadi yang terbaik. Ini sikap optimis yang harus kita bangun. Dan jangan pernah kita tidak percaya diri bahwa kita bisa. Sekali lagi dulu ya, saya tidak yakin bahwa saya bisa ceramah. Tapi Pak Fahruddin, Dulu jadi ketua Muhammadiyah, itu
Juga guru saya mengatakan nusto, sinangu, sinangu, latihan, latihan. Dalam bahasa Indonesia, sudahlah, belajar, belajar, berlatih dan berlatih. Tidak ada yang tidak bisa Anda lakukan. Nah, makanya saya itu menjadi orang yang selalu selalu mengikuti Pak R. Farudin ketika menjadi penceramah mengaji. Pengajiannya Pak R itu hampir selalu saya hadiri. Kalau Pak R. Farudin khutbah di masjid besar, saya hadir untuk menjadi jamaahnya. Dan ternyata begitu saya mau berlatih dan yakin bahwa saya bisa ceramah. Dan saya ngomong seperti ini tanpa beban, karena terbiasa saja. Makanya ketika ada orang bisa menulis, saya heran. Kok orang dengan cepat bisa menulis, ada apa? Ternyata kuncinya berlatih dan berlatih. Belajar, belajar. Saya punya ketika saya baca tulisan apapun, baca novel, baca buku, baca artikel, baca koran, baca majalah, saya renungkan kembali apa yang bisa saya pahami dari bacaan saya itu. Kemudian saya tulis dengan pelan-pelan untuk saya ungkapkan dengan gagasan-gagasan yang menurut saya itu baru, karena saya punya sesuatu yang baru. Saya ungkapkan kembali dengan bahasa saya. Ternyata bisa. Dan setelah ketika saya hitung, tulisan saya itu sudah ribuan. Tapi itu tulisan pendek-pendek, itu tulisan yang panjang tidak banyak. Sampai hari ini saya baru punya satu buku yang saya tulis sendiri tanpa bantuan teman-teman. Tapi kalau keroyokan sudah banyak, buku keroyokan banyak orang menulis, saya sudah banyak buku. Entah berapa. Baik diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah, Suara Aisyah, dan diterbitkan oleh lembaga lain. Di Facebook banyak. Di blog saya banyak, dan itu terjadi mengalir begitu saja tanpa saya sadari bahwa ternyata saya bisa menulis. Nah, tadi malam juga begitu. Ternyata kalau mau ngomong bahasa Inggris ya bisa aja ngomong bahasa Inggris, dari say hello sampai say goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ucapan yang begitu saja saya ucapkan tanpa saya merasa ada beban. Ketika menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tenang saja, saya nggak punya beban. Dan ternyata itu terjadi karena saya selalu berlatih dan membiasakan diri untuk mengucapkan salam itu. Nah, inilah yang selalu ingin saya sampaikan kepada para jamaah. Never give up. Jangan pernah berputus asa. Ayo bangkit kembali dari setiap kegagalan yang pernah kita alami, dan kita yakin bahwa kita pasti bisa untuk melakukan sesuatu, inilah dengan izin Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada orang yang kalau melihat kawannya, tetangganya, saudaranya itu mendapatkan kemuliaan, apapun kemuliaan itu, dia tertegun sambil berkata dalam hati, kok bisa ya? Apakah saya bisa seperti mereka? Atau ada kasus lain, ada seorang yang selalu saja pesimis untuk menghadapi apapun yang dihadapi, termasuk menghadapi pekerjaan. Ada orang yang sakit dan dia tidak pernah tidak ada upaya, seolah-olah harapannya sudah tertutup rapat. Saya punya teman yang terkena kanker stadium 3. Dan saya katakan optimis, bersama Allah kita bisa. Saya punya teman yang stroke, saya katakan ayo optimis, bersama Allah kita bisa. Allah lah yang disebut Asy-Syafi, yang menyembuhkan. Obat itu hanya sarana, tapi yang menyembuhkan hanya Allah. Ada orang tua yang hampir putus asa karena punya anak yang bandel, anak yang nakal. Sudah dinasihati, tetap saja nakal. Sudah dididik dengan pendidikan yang seperti apapun, tetap nakal. Akan menantang orang tuanya.
Dan menghadapi kenyataan seperti itu, ada orang tua yang putus asa, dia hanya bisa mengelus dada, dan bahkan kemudian dia merasa tidak ada harapan lagi. Itulah orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang tidak punya nyali. Dan itulah potret sikap pada dirinya. Dan semua itu kemudian menjadikan dia semakin terpuruk. Selalu saya katakan, Allah pasti akan memberikan pertolongan pada hambanya ketika kita serius untuk mohon pertolongan. Sesuatu yang tidak akan terjadi kalau Allah menghendaki. Tetapi tidak ada sesuatu yang pasti terjadi menurut perhitungan kita ketika Allah tidak menghendaki. Sesuatu yang sudah kita perhitungkan akan terjadi tidak akan terjadi karena Allah. Tetapi kalau Allah menakdirkan kita itu terkena, ya kena. Tetapi ketika kita itu berhitung kita akan terkena sesuatu, tetapi karena Allah tidak menghendaki, kita tidak akan terkena. Di pagi setelah subuh ada teman saya berbicara, Pak Husin, virus varian baru sudah sampai Malaysia, bagaimana dengan kita? Tenang aja, virus ada qada dan qadar Allah. Ini adalah sesuatu yang terpenting dari sesuatu yang penting. Ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Tidak ada satu bencana yang menimpa di bumi ini dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan sudah tertulis di dalam kitab yang disebut Lauhul Mahfuz sebelum kami ciptakan. Ini pernyataan Allah. Sesungguhnya yang seperti itu mudah bagi Allah. Dan kami jelaskan yang seperti itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apapun yang luput darimu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikan oleh Allah padamu. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi memberkati. Jadi kalau kita itu luput dari bencana, jangan sombong. Tapi kalau kita dapat bencana, nggak usah bersedih. Itu takdir Allah. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah. Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah sudah menuliskan takdir makhluk-makhluknya. Makhluknya sudah ditakdirkan sebelum ciptaan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Ini hadis yang memotivasi kita, saudara. Semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah, dan itu adalah bagian yang tidak bisa kita akan gugat. Allah itu sudah punya skenario yang demikian rupa. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah bagian dari takdir Allah, bagian dari tentuan Allah. Itu skenario Allah. Termasuk ketika ceritanya, kok Pak Husin jadi seperti ini bagian dari Allah yang harus saya syukuri. Jadi hidup itu kalau diiringi dengan sikap syukur, insya Allah indah. Saya seperti ini qadarullah. Ini bagian dari tentuan Allah. Saya seperti itu, seperti apapun itu bagian dari Allah. Yang terpenting dari yang penting dari diri saya itu adalah berikhtiar sesuai dengan kemampuan yang telah diberikan Allah pada untuk menerima apapun takdir Allah. Dan keimanan pada takdir Allah ini yang akan membantu kita untuk bisa menempuh jalan apapun, sesulit apapun jalan itu, dengan hati yang lapang, tenang, mantap, dan pikiran yang jernih.
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di ketika kita mendapatkan nikmat jangan sombong, karena itu ujian kita, ujian bagi diri kita dari Allah. Takdir Allah itu dengan benar untuk menerima apapun yang menjadi takdir Allah untuk diri saya. Berbaik sangkalah kepada Allah. Konsep tauhid yang harus kita pahami itu akan bisa membangun sikap optimis untuk selalu berbaik sangka kepada Allah. Panjatkan doa kita kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Allah itu sebenarnya tengah kita sapa dan akan menyapa kita dengan sapaan yang jauh lebih bermakna dari apa yang kita lakukan. Doa ini harus kita ucapkan dengan sebuah keyakinan bahwa Allah akan selalu kita. Teguhkan sikap tawakal kita kepada Allah. Dan ini yang dikatakan oleh banyak ulama. Bahkan saya pernah membaca Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu pernah mengatakan begini. Sesungguhnya sikap tawakal itu termasuk salah satu faktor yang kuat dan bisa membantu orang untuk mewujudkan cita-citanya dan bisa menepis apapun yang tidak disukai oleh setiap manusia. Tawakal itu bisa menjadi sesuatu yang memotivasi bagi orang itu. Dan hakikat tawakal, kata beliau, adalah ketergantungan hati hanya kepada Allah semata-mata. Upaya yang kita lakukan itu tidak akan memiliki pengaruh apa-apa. Kalau hati kita kosong dari sikap tawakal, akan cenderung untuk berserah kepada yang lain. Istilah kita ini sudah bergantung pada sesuatu yang rapuh. Saya harus mengatakan, saya benar-benar bertawakal kepada Allah. Dan ketika saya bergantung kepada Allah, pasrah sepenuhnya kepada Allah, saya akan bisa yakin bahwa Allah akan berikan sesuatu yang terbaik untuk diri saya kapan bulan dimanapun saya berada. Ini yang selalu saya sampaikan dan ini yang selalu saya katakan kepada diri saya. Saatnya dia hanya akan terus berserah kepada Allah karena dia yakin bahwa Allah selalu akan menepati janjinya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya saya katakan kita ini sebagai orang beriman harus punya tekad yang tinggi, dan sesuatu yang akan kita dapatkan itu akan selaras dengan tekad kita, kadar tekad kita, semangat kita untuk mencapainya. Orang-orang yang punya tekad yang kuat untuk menggapai sesuatu pasti akan mengoptimalkan daya upayanya untuk mewujudkannya. Dia akan mengoptimalkan potensinya untuk bisa dia gunakan dalam rangka untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakannya. Dia akan menyingkirkan semua halangan, semua rintangan yang akan menghambat dirinya untuk melakukan sesuatu dalam rangka untuk meraih sesuatu yang dicita-citakannya. Suksesan, dan pada saatnya Allah selalu akan memberikan yang terbaik pada dirinya
Dan ini yang harus kita miliki. Ayo, punya tekad yang kuat. Katakan kepada diri bahwa kita bisa. Keberhasilan akan terjadi pada saat kita punya tekad yang kuat untuk mencapai sesuatu yang kita cita-citakan. Selanjutnya, mari kita bersikap tabah, bersikap tenang, bersikap sabar untuk yang kita ada. Yakinlah bahwa apapun yang menyulitkan kita itu akan takluk dengan kesabaran kita. Seorang yang sabar tidak pernah mengeluh. Seorang yang sabar selalu akan bisa melakukan apapun yang dia upayakan dengan satu keyakinan bahwa pada saatnya dia akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah. Dan inilah yang selalu saya sampaikan dalam beberapa kesempatan. Tumbuhkan sikap optimis kita di mana melakukan apapun yang harus kita lakukan, karena pada saatnya Allah pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk diri kita ketika kita itu yakin betul bahwa kita bisa melakukan apapun yang bisa kita lakukan. Nah, bahkan satu saat saya mencoba untuk menelaah sebuah hadis yang dinyatakan oleh salah seorang sahabat Rasulullah. Dikatakan Rasulullah itu ada penyakit yang menular sendiri dan tidak ada kesialan. Yang membuat kagum diriku adalah optimisme. Qala qila wa mal fa'al? Qala al-kalimatu thayyib. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, apa maksud apa yang kau katakan itu ya Rasulullah? Dia belum jawab. Al-kalimatu thayyibah, kata-kata yang baik. Nabi itu suka dengan sikap optimis. Karena sikap pesimis itu makan cermin bahwa kita itu selalu berhusnuzon terhadap Allah. Dan berhusnuzon terhadap Allah itu adalah modal bagi seorang yang beriman untuk mencapai kesuksesan. Dan kita akan hancur ketika kita tidak punya sikap optimis. Dan yang terakhir ini saya sampaikan, bekali diri kita. Punya kemampuan untuk menggunakan ilmu yang cukup untuk kita jadikan sebagai alas berpikir dan bertindak. Dan pada saatnya jangan pernah lupa, kita akan melangkah bersama Allah. Kita akan mampu melakukan apapun karena Allah membantu kita. Kita harus selalu bersikap optimis dan jangan pernah kita berasa sekecil apapun. Mari kita bercermin pada orang-orang yang berhasil untuk melewati rintangan, hambatan dan tantangan. Jauhkan hati kita dari sikap kerdil. Karena apapun yang terjadi, kita itu hanya akan menghasilkan sesuatu karena kita mampu berikhtiar dengan seluruh potensi kita. Dan pada saatnya serahkan kepada Allah dengan doa-doa kita yang kita berikan kepada Allah, karena hanya Allah lah yang akan mampu memberikan apapun yang kita minta, karena Allah berkuasa untuk memberi